Yo hai, gua Ultrasotix. Yap, sorry banget kalau gua nggak sempat aktif ngebahas konten lagi karena yang seperti kalian tahu juga kalau ayahku sudah ya gitulah, udah ke surga duluan. Yap, seminggu ini gue lagi di masa kedukaan, jadinya gua nggak sempat urus info Omega ini. Padahal pas banget waktu trailer rekaman Omega keluar, tiba-tiba dapat telepon dari ibu kalau takdir ayahku sudah berkata lain. Aku juga sempat kasih tahu ke kalian semua ya lewat Instagram ataupun komunitas YouTube. Jadi gua mau berterima kasih kepada kalian semua atas doanya kepada almarhum. Sekali lagi makasih banget walau takdir sudah berkata lain. Tapi ya gue agak mendingan sekarang. Gue udah mulai dikit-dikit bisa balik ke aktivitas awal. So ya, di video kali ini gue mau bahas tentang press conference Ultraman Omega yang 2 atau 3 hari kemarin itu tayang secara live tentunya. Mungkin kalian akan bertanya tuh juga kenapa gue nggak bahas trailernya yang kemarin rilis itu. Tenang aja, gue bakal singgung dikit tentang trailernya di video ini karena aku personal boleh jujur ya, di press conference-nya ini infonya cukup banyak juga ketimbang trailernya kemarin. Ya 11-12 ya aku bisa katakan. Kalau kita bandingin dengan arc kemarin, itu udah sekalian dengan 4 preview episode awalnya setelah trailernya rilis, sekalian dengan full posternya juga. Sedangkan di Omega ini semuanya disatuin di press conference ini. Di trailer Omega kemarin gak ada tuh dikasih lihat full poster sama info preview episode-nya kayak arc kemarin. So ya, gua bakal bahas dua-duanya di sini. Sebagian aja ya, yang paling muat kenal aja. So ya, mari kita bahas. So di awal acara dibuka dengan opening Ultraman Omega berjudul Bright Eyes yang dinyanyikan oleh S. Di trailernya kalian udah bisa dengar yang versi digitalnya. Ya walaupun itu rada kurang jelas ya karena ditutup sama sound effect battle dan juga naratornya. Tapi di sini kalian bisa dengar secara full. Pas awal dengarnya dari trailer, aku masih butuh pembiasaan awal-awal. Tapi pas dengar di presscon, udah juga nih, bagus cuy. Walaupun ini masih versi stake live-nya ya, tapi kalau udah full release yang jelas bakal lebih keren lagi. Setelah opening, kita ditampilkan dengan full poster official Ultraman Omega. Dan ya, first impression gua pas liatnya, ini vibes-nya kelihatan Heisei pertama banget cuy, dari segi visualnya ya. Bahkan lucunya ada yang bilang ini mirip poster drama Jepang yang ceritanya tentang polisi itu. Gua akui iya dan sering gua temui juga, tapi overall masih keren dilihat untuk posternya ini. Setelahnya yaitu perkenalan cast utama Ultraman Omega yang diantaranya adalah Sorato Kida yang diperanin oleh Shory Kondo sebagai main karakter ataupun human form dari Ultraman Omega, Kosei Hoshimi yang diperankan oleh Haruto Yoshida, dan Ayumi Chido yang diperankan oleh Ayano Kudo. Di trailernya saat 3 karakter ini diperkenalkan, semuanya sesuai dengan apa yang ditulis pada announcement. Sorato sikapnya terlihat polos, kanak-kanakan, lupa ingatan. Di scene trailernya juga kelihatan banget tuh sifat polosnya. Kosei Hoshimi yang menjadi partner bagi Sorato atau Ultraman Omega, dia bekerja di sebuah gudang dan juga dia mengetahui identitas Sorato sebagai Ultraman Omega pertama kalinya. Meskipun Kosei selalu kesusahan dengan Sorato, ia selalu menjadi partner setianya Sorato. Di sini ada scene dimana Kosei kaget ngeliat Sorato lagi makan mie, kaget lihat dadanya Sorato menyala-nyala dan sampai diajak lompat tinggi ke jembatan. Terakhir yaitu Ayumi Ichido atau dipanggil Kak Ayu, merupakan seorang ahli biologi dari penelitian alam nasional yang bertemu dengan Sorato dan Kosei saat insiden kaiju berlangsung. Cuma 3 karakter doang yang ditampilkan di sini, tapi dari rumornya untuk core kedua nanti case-nya bakal nambah untuk pembentukan tim Defense Force-nya. Jadinya 50-50. Jadinya di core pertama ini pembentukan development karakter untuk ketiga karakter di core pertama ini harusnya bakal lebih dipush lagi sih ya. Setelah itu ada sesi dimana Kosei mengsummon Meteo Kaiju Rikines dan Trigaron. Tentunya kita bisa lihat desain dari kedua kaiju ini. Animasi saat Meteo Kaijunya berubah dari sleep mode ke kaiju mode. Di trailernya kemarin saat masih dalam sleep mode, Meteo Kaijunya masih bisa berinteraksi. Bahkan ada scene dimana Rikines menyatu dengan Kosei. Entah mungkin Kosei berubah menjadi Rikines atau cuma sekedar mengsamonnya. Dari deskripsi kemarin dia cuma ngesamon doang sih ya. Ya tapi yang pasti kita tunggu aja lah lebih jelasnya pas seriesnya udah tayang. Next di sini Sorato menunjukkan tutorial cara Sorato berubah menjadi Ultraman Omega. Yang udah nonton Baton Pass sama trailernya juga udah pada tahu sih cara berubahnya gimana, mulai dari item sampai pergerakannya. Setelah tutorialnya selesai, ketiga cast setelah sutradaranya bernama Masayoshi Takesue pun ikut melakukan henshin bareng dan Ultraman Omega pun muncul. Lagi-lagi dengan groundnya yang wah udah keren banget sih dengernya. Setelah itu kita diperlihatkan 4 preview episode awal yang akan tayang di bulan Juli nanti, tentunya dari episode 1 sampai episode 4. Untuk episode 1 berjudul Alien Telah Tiba, kaiju yang dilawannya bernama Grime. Kosei Hoshimi yang bekerja di gudang bertemu dengan pria misterius yang lupa ingatan itu sedang memakan mie buatannya di dalam gudang tersebut. Kemudian Kosei mengejar pria itu yang lari namun terjebak pada insiden kaiju di kota tersebut. Dia tersentuh saat melihat kebaikan hati Kosei yang menyelamatkan gadis kecil yang sedang dievakuasinya itu.
Melihat itu, dia memutuskan untuk melindungi kota itu dari ancaman kaiju, dan cahaya merah muncul bersinar dari tangannya. So yap, ini merupakan episode awal pertemuan Sorato dengan Kosei, dan juga Kosei terlihat secara langsung Sorato berubah menjadi Ultraman Omega. Episode 2 berjudul Aku, Alien dan Cendekiawan. Kaiju yang dilawannya adalah Dokurido. Pria yang amnesia itu menyebut dirinya Omega. Kosei membawanya kembali ke gudang dan mulai tinggal bersama, walaupun ia atau Omega masih belum mendapatkan ingatannya kembali. Mereka berdua pergi ke hutan untuk menyelidiki kaiju yang mereka lihat di berita. Saat itu, mereka bertemu seorang ahli biologi bernama Ayumu Ichido. Kosei pun memberitahu nama pria itu kepada Ayumu, Sorato Okida. Ketiganya pun bergabung untuk mencari kaiju tersebut. So ya, di episode ini Ayumu Ichido debut, dan juga Kosei memberikan nama ke Omega, yaitu Sorato Okida. Episode 3 berjudul Waspada Gelombang Dingin yang muncul tiba-tiba. Kaiju yang dilawannya bernama Peknos. Ayumu kecewa karena tidak bisa bertanya kepada Sorato akan hal yang ingin ditanyakannya karena Sorato masih belum ingat apa-apa. Sorato merasakan sesuatu yang tiba-tiba bergerak. Ayumu dan Kosei pun mengikuti Sorato. Mereka pun sampai di gunung tempat Sorato terbangun dan membawanya mendapatkan kembali ingatannya. Dan Kosei menemukan sebuah batu misterius. Saat itu awan gelap menutupi dan kaiju berkekuatan dingin pun muncul dari langit. Kaiju itu sedang mengincar batu yang ditemui Kosei dan menyerangnya. Saat Kosei putus asa, Kosei bertemu dengan kaiju biru berkekuatan psikis dari dalam batu yang ia temuinya. So di episode ini Kosei pertama kali bertemu dengan kaiju Rekines dalam mode sleep dan mengsamunya sehingga Rekines battle bareng dengan Omega melawan Peknos. Terakhir episode 4 berjudul Mengikuti Bekas Cakar Misterius. Kaiju yang dilawannya ini belum tahu namanya siapa, tapi aku lihat dari orang-orang di X, nama kaiju ini adalah Terizilla. Saat hari libur, pemilik dari gudang tempat Kosei bekerja kembali berkunjung dan mengajak mereka berdua untuk memancing. Tapi Ayumu menghubungi mereka tentang kaiju tersebut. Sorato dan Kosei saling berdebat akibat kesalahpahaman perasaan satu sama lain. Saat keduanya saling terkait, Rekines mengabulkan keinginan Kosei untuk membantu Sorato atau Ultraman Omega yang sedang kesulitan melawan kaiju yang menghilang tersebut. Yap, di episode ini menjadi debut untuk form Ultraman Omega Rekines Armor, dan juga hadirnya guest star dari Ultraman Dyna yang pernah berperan sebagai Kapten Hibiki di Super Gods bernama Ryo Kinomoto, dan beliau juga sempat jadi narator di trailer Ultraman Omega kemarin. Setelah itu ada jadwal penayangan simulcast di beberapa negara. Untuk Indonesia akan tayang di RTV sehari setelah penayangan di Jepang. Untuk jam penayangannya sih masih belum ada info sih ya dari RTV-nya, jadi ditunggu aja. Setelah 4 preview episode tersebut ditutup dengan lagu ending pertama Ultraman Omega berjudul Missing Link yang dibawakan oleh Mindarin dan S. Pas denger endingnya ini sumpah benar-benar keren banget untuk sekelas ending. Why don't you believe in me? Malah berasa kayak opening banget loh. Dan kalau kalian tahu band Jepang bernama Back On, kurang lebih vibe lagu endingnya itu mirip dengan Back On karena ada part rapnya sebelum masuk ref. Ini kayaknya masuk playlist Spotify gua sih ya. Dan terakhir seperti biasa sesi photoshoot penutupan acara press conference-nya. Yup, overall itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Jadi jangan lupa, tinggal 3 minggu lagi Ultraman Omega akan tayang, dan sebelum episode pertama tayang bakal ada special preview yang berisi 4-5 episode yang akan masuk di preview, dan juga recap dari series Neo Gen sebelum Omega ya. So ya, itu aja sih. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah pada mampir. Gua Trosotics. Dah.